Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah pemrograman bergerak. Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS, pembuatan makalah dan pembuatan aplikasi, dengan judul pengembangan aplikasi e-government untuk layanan pengaduan pelayanan publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Perkenalkan, nama saya Purwanto, NIM 2301010200098. Baiklah, langsung saja pada topik presentasi kali ini. Yang berikutnya yaitu latar belakang. Jadi latar belakang daripada tugas ini atau aplikasi ini yaitu perkembangan teknologi informasi memperbaiki pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan e-government oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan, inovasi layanan pengaduan publik via aplikasi mobile, memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan sehingga menciptakan pelayanan yang lebih responsif. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Eh, Rumusan masalah kali ini yaitu perkembangan teknologi informasi memperbaiki pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan e-government oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan, inovasi layanan pengaduan publik via aplikasi mobile memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan sehingga menciptakan pelayanan yang lebih respons. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan penulisan makalah atau pembuatan aplikasi ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah pengembangan aplikasi layanan pengaduan publik, mengidentifikasi pentingnya activity dan intents dalam aplikasi Android, memberikan panduan testing dan debug, serta menganalisis interaksi dan pengalaman pengguna dalam konteks aplikasi yang dikembangkan. Berikutnya yaitu definisi daripada e-government. E-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi, terutama internet, oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perbaikan proses internal pemerintah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. E-government mencakup berbagai aplikasi dan masyarakat yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta antara pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Berikutnya yaitu pengertian e-government itu sendiri. Secara lebih luas, e-government mengacu pada semua aktivitas digital yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Hal ini termasuk penyediaan informasi masyarakat, pengelolaan layanan administrasi, interaksi dengan masyarakat, sehingga pengambilan masyarakat berbasis data. Tujuan utama daripada e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan masyarakat. Berikutnya yaitu activity dan intents. Activity dalam aplikasi Android merepresentasikan layar interaksi pengguna dan memiliki siklus hidup yang dikelola sistem. Intents adalah komponen penting untuk berpindah antara activity. Ada dua jenis intent, explicit intent untuk mengakses
activity tertentu dan implicit intent untuk eh, aksi berdasarkan jenis tindakan tanpa menyebutkan activity secara langsung. Berikutnya yaitu untuk testing atau penggunaan library pendukung. Pengujian aplikasi penting untuk memastikan fungsionalitas dan bebas kesalahan dilakukan melalui unit testing dan unit interface testing. Menggunakan Espresso, unit testing menguji fungsi kecil sementara unit interface testing menilai interaksi pengguna. Debugging menggunakan long chat membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah, memastikan aplikasi berjalan baik dan optimal. Nanti untuk proses pembuatan aplikasinya akan saya tampilkan di akhir video ini. Berikutnya interaksi pengguna. Interaksi pengguna dioptimalkan melalui desain eh, user interface dan yang intuitif tatar antar muka harus menarik dan mudah digunakan dengan elemen responsif seperti tombol. Contohnya penggunaan touch atau memberi umpan balik. Setelah pengaduan dikirim memberikan konfirmasi visual dan kepuasan bagi pengguna, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman mereka. Berikutnya yaitu pengalaman pengguna yang menyenangkan. Desain yang intuitif dan estetika yang mempengaruhi pengalaman pengguna aplikasi. Navigasi yang jelas dan konsisten membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi. Sementara animasi transisi memperhalus perpindahan antara aktivitas. Menggabungkan desain visual, warna harmonis, dan elemen responsif menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan meningkatkan loyalitas. Berikutnya yaitu pengujian antar muka pengguna. Pengguna memastikan elemen aplikasi berfungsi baik di berbagai perangkat. Dengan banyaknya ukuran layar, pengujian user interface menggunakan espresso, memastikan konsistensi pengalaman pengguna. Espresso memungkinkan pengujian otomatisasi interaksi dengan elemen user interface, membantu mengatasi masalah tampilan dan fungsi, memastikan aplikasi memberikan pengalaman optimal di semua perangkat. Kesimpulan, jadi dari presentasi di atas atau makalah yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan. Pengembangan aplikasi e-government untuk layanan pengaduan publik bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Aplikasi ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengaduan terhadap pelayanan. Dengan teknologi digital, aplikasi memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga, menciptakan ekosistem responsif dan transparan dalam penanganan pengaduan. Berikutnya yaitu saran. Jadi saran mencangkup peningkatan fitur aplikasi seperti integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data pengaduan. AI membantu mengidentifikasi pola dan tren, memungkinkan respon pemerintah yang lebih cepat. Peningkatan pengalaman pengguna lewat pengujian antarmuka dan umpan balik penting agar aplikasi terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal. Sekian dan terima kasih. Nanti coba kita demokan atau kita lihat pembuatan aplikasinya di Android Studio.
Ini rancangan daripada pembuatan aplikasinya seperti ini. Ini tapi ini belum bisa di running karena memang belum selesai. Seperti ini untuk main activity-nya, ini modelnya nanti. Terus ini report komplain. Jadi dari laporan untuk komplainnya nanti seperti ini. Dan ini server servernya nanti servisnya nanti seperti ini servisnya. Nanti semoga segera selesai. Nah, untuk API servisnya seperti ini. Ini nanti untuk API servisnya. Demikian presentasi tugas daripada mata kuliah pemrograman bergerak. Cukup sekian, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.